warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang. Di antaranya ada Mbak Anissa Aulia, Kak Hadison, Kak Muhammad Afandi, dan saya sendiri, Rosintan. Kami dari Prodi Teknologi Informasi kelas TIB semester 3 dengan mata kuliah Perancangan Sumber Daya Perusahaan dan dosen pengampu Bapak Alif Ilham Akbar Fatriansyah. Video ini kami buat sebagai tugas akhir semester dan materi yang akan kami bahas yaitu tentang penerapan sistem yang baik bagi perusahaan. Oke, langsung saja kita ke pembahasan materinya. Penerapan sistem yang baik bagi perusahaan adalah proses yang krusial untuk menciptakan sebuah organisasi yang efisien, terstruktur, dan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan. Sistem yang baik mencakup teknologi, manajemen, prosedur operasional, dan pengawasan yang berjalan secara sinergis. Setiap komponen harus berfungsi secara optimal untuk mencapai tujuan bisnis jangka panjang perusahaan. Tanpa penerapan sistem yang tepat, perusahaan akan menghadapi kesulitan dalam beroperasi. Setiap keterlambatan pengambilan keputusan, ketidakefisienan, dan potensi kerugian finansial. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana sistem yang efektif dan efisien dapat meningkatkan kinerja mereka. Penerapan teknologi informasi yang tepat. Salah satu aspek utama dalam penerapan sistem yang baik adalah pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi dapat membantu perusahaan dan banyak hal, mulai dari pengelolaan data yang lebih baik, otomatisasi proses bisnis, hingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan. Komponen penting lainnya dalam penerapan sistem yang tidak baik adalah adanya pengawasan yang efektif dan evaluasi berkelanjutan. Sistem yang diterapkan tidak bisa dibiarkan berjalan tanpa pengawasan. Perusahaan perlu memastikan bahwa sistem tersebut berfungsi sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memiliki mekanisme pemantauan kerja sistem, seperti penggunaan indikator kinerja utama untuk mengukur efektivitas dan efisiensi sistem yang diterapkan. Dengan melakukan evaluasi secara utuh, perusahaan dapat melakukan perbaikan atau penyusunan untuk meningkatkan kinerja sistem dan mencapai tujuan yang diinginkan. Keamanan data dan menjamin resiko. Keamanan data dan manajemen resiko merupakan bagian tak terpisahkan dalam penerapan sistem yang baik. Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi dan digitalitas, perusahaan harus memperlihatkan pentingnya melindungi data sensitif dan informatif pelanggan. Sistem yang diterapkan harus memiliki lapisan keamanan yang memadai seperti enkripsi data, penggunaan firewall, dan kebijakan kontrol akses yang ketat. Proses ini mencakup analisis resiko, pengembangan rencana mitigasi, serta kesiapan untuk menghadapi keadaan darurat, seperti serangan cyber atau bencana lain. Sistem pendukung keputusan dan inovasi berkelanjutan. Penerapan sistem yang baik juga harus memperhatikan aspek pengambilan keputusan yang didasarkan pada data yang akurat dan relevan. Sistem informasi yang baik menyediakan alat bagi manajemen untuk menganalisis data dan membuat keputusan yang lebih terinformasi. Dengan adanya data yang terkumpul secara sistematis, perusahaan dapat merencanakan strategi dengan lebih tepat, merespon perubahan pasar dengan cepat, dan meningkatkan daya saing. Selain itu, penerapan sistem yang baik juga harus mendukung inovasi berkelanjutan. Perusahaan harus siap beradaptasi dengan perubahan teknologi dan pasar yang terus berkembang, sehingga sistem yang diterapkan perlu memiliki fleksibilitas untuk diubah atau ditingkatkan seiring berjalannya waktu.
Sistem yang mendukung inovasi memungkinkan perusahaan untuk terus mencari cara baru dalam meningkatkan produk, layanan, dan proses bisnis mereka. Itulah tadi sedikit materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.